Wow, selamat sore semua, halo. Selamat sore, senang sekali saudara, senang sekali bisa sama-sama dengan kita semua, family. Terima kasih, senang banget yang duduk di belakang, halo. Tuhan memberkati, ya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita hidup di hari-hari yang penuh berkat. Saya katakan pada waktu yang lalu, we have to be bold enough to say, ini tahun pembebasan, ya. Ini tahun pembebasan. Kita harus berani berkata demikian secara iman karena disinilah titik bedanya antara ketika kita beriman kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Saudara, ya kita sepakat untuk dan di dalam doa kita menerima tema pelayanan kita, Roh Kudus di dalam kita adalah kekuatan dalam pelayanan. Amin, saudara. Halo. Halo? Ya, Roh Kudus di dalam kita adalah kekuatan di dalam pelayanan. Saudara, hari ini saya tidak akan bicara tentang topik itu. Sebulan yang lalu kita sudah bicara, mungkin kita akan kembali pada minggu-minggu berikutnya. Tapi ada satu hal yang menjadi sangat prinsip di dalam pelayanan, yang harus tetap hidup di dalam gereja. Dan itu harus menjadi berita yang baru, berita yang selalu baru buat kita umat Tuhan, buat kita gereja Tuhan. Terutama yang hidup di tahun yang penuh tantangan, walaupun kita declare kemenangan, tapi tahun yang penuh kesukaran, tapi di balik itu semua kita percaya ada kemenangan, ya, ada pengalaman kemenangan yang harus kita raih. Oke, mari saudara kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Saya coba beri judul topik khotbah pada hari ini, perjalanan salib sebagai perjalanan iman. Perjalanan salib sebagai perjalanan iman. Berita tentang salib harus hidup di dalam gereja. Gereja tidak boleh kalau tidak ada berita tentang salib, ya. Gereja tanpa berita tentang salib itu kehilangan esensinya, kehilangan kekuatan, kehilangan pesannya. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Firman Allah berkata, ia sendiri, ya, ia sendiri di sini menuju kepada pribadi Yesus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara yang kekasih, menjadi hal penting buat kita untuk memaknai kembali ayat ini, supaya kita mampu hidup untuk kebenaran. Saudara, perjalanan waktu semakin mengikis kehidupan iman dari orang percaya. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak tipuan yang potensial menjerumuskan orang percaya, yang potensial menarik perhatian kita untuk jauh dari Tuhan. Ya, dari hal-hal yang kecil, dari konflik yang kecil di lingkaran terkecil kita sampai kepada isu-isu global, termasuk pada pandemi yang masih sedang dihadapi oleh dunia ini. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab menekankan bahwa pentingnya orang benar hidup untuk kebenaran. Karena saya katakan tadi, karena kehidupan di sekitar kita, di mana kita tinggal, ada banyak situasi yang membuat sehingga orang percaya kehilangan kekuatan, kehilangan pijakan untuk hidup benar di dalam Tuhan. Makanya saudara, hal ini menjadi penting. Dan untuk hidup benar, Alkitab katakan, Alkitab mengingatkan kita kembali bahwa Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ingat, pesan tentang salib. Yesus telah memikul dosa kita. Dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi saudara, Alkitab ingin menekankan kepada kita bahwa untuk kita hidup benar, tidak ada cara terbaik untuk gereja Tuhan tetap eksis di dalam sikap dan tindakan imannya untuk hidup benar, selain kita harus memandang kepada salib itu. Kepada salib, Alkitab katakan jelas, ia telah memikul, Yesus telah memikul dosa kita di kayu salib, supaya kita yang telah hidup, kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Baru Alkitab kata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Melalui pengalaman salib itu, ada pengalaman pemulihan, ada kesembuhan fisik di situ, ada kesembuhan emosional di situ.
Ya, ada banyak hal yang dipulihkan di kayu salib. Jadi saudara, gereja Tuhan, kita orang percaya, salib tidak hanya boleh menjadi pajangan. Salib yang hanya merupakan pajangan di rumah, hanya jadi apa? Jadi kalung. Saudara tidak punya kuasa apapun. Ya, salib dia bermakna kuasa ketika kita memaknakan itu di dalam diri kita, menjadi kekuatan iman di dalam kehidupan orang percaya. Saya senang saudara di dalam terjemahan yang lain, saudara di terjemahan yang lain dikatakan supaya kita berhenti berbuat dosa. Ya. Berhenti berbuat dosa di ayat yang ke-24. Dan kemudian hidup benar. Salib mengingatkan kita untuk mengambil sikap ekstrim, berhenti berbuat dosa dan kemudian hidup benar. Itu yang harus kita mengerti sebagai orang percaya. Baik kita yang ada di sini, yang beribadah face to face, dan Anda yang sedang menyaksikan dari tempat Anda. Bahwa berita tentang salib harus terdengar oleh telingamu. Harus mampu menggoncang hati dan pikiranmu. Supaya apa? Supaya kita mampu hidup di dalam kebenaran. Kita langsung lompat. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Salib adalah penting untuk kita umat manusia hidup dalam kebenaran. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi berita tentang salib bukan pesan klasik, bukan. Itu harus menjadi berita yang baru setiap hari. Agar kita bisa hidup dalam kebenaran, lalu Alkitab katakan berita tentang salib, kemudian dikatakan adalah kekuatan Allah. Haleluya. Saudara, ada banyak situasi di kehidupan kita, sehingga kita tidak mampu melawannya, kira-kira begitu. Ada situasi di kehidupan kita terintimidasi di bawah alam sadar kita. Sehingga kita seperti digiring. Nanti kita sadar kalau kita sudah jatuh. Nanti sadar kalau semua sudah terlambat. Baru sadar. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, makanya kita harus kembali kepada pokok iman kita untuk berfokus kepada Kristus di kayu salib. Yesus yang telah memikul dosa kita di kayu salib. Supaya kita bisa hidup mati terhadap dosa dan hidup benar. Dan percaya bahwa di dalam berita tentang salib ada kekuatan Allah. Nah, dikatakan bahwa bagi orang yang dikatakan di sini, bagi orang yang tidak percaya, orang yang akan binasa, berita tentang salib adalah sebuah berita yang berita yang tidak dianggap, ya, berita yang bukan saja tidak, berita yang hampir saja kita tidak memberi makna sedikit pun tentang itu, kira-kira begitu. Tidak hanya bicara tentang kebodohan, tapi bicara tentang orang-orang yang tidak memberi nilai lagi. Ketika pujian tentang salibnya, ya, ketika berita tentang salibnya tidak lagi mampu menggoncang jiwanya untuk percaya kepada Tuhan. Nah, untuk itu Alkitab katakan bahwa berita tentang salib harus menjadi berita sukacita buat Anda dan saya. Harus menjadi berita kekuatan buat Anda dan saya. Untuk apa? Untuk kita bisa hidup benar dan kita terpelihara dalam kehidupan benar dan sekaligus menjadi kekuatan buat kita menjalani perjalanan hidup kita ini. Ya, menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Salib artinya, saudaraku, lebih banyak mungkin yang sepakat berkata salib bicara tentang penderitaan. Saya pernah bicara tentang hal ini. Salib bicara tentang penderitaan, 100% benar. Tapi salib juga bicara tentang kemenangan, itu pun 100% benar. Jadi salib bicara tentang penderitaan, ya, tapi salib juga bicara tentang kemenangan. Salib bicara tentang kemuliaan Kristus. Salib bicara tentang penebusan. Salib bicara tentang pemulihan, itu salib. Banyak kali orang tidak begitu tertarik kepada hal-hal, apalagi kalau temanya penderitaan, apalagi kalau temanya sakit, apalagi kalau temanya kesukaran. Orang tidak tertarik. Padahal di balik pesan tentang salib yang adalah kekuatan itu ada berita kemenangan. Ada kemampuan untuk kita tetap mampu hidup di dalam kebenaran.
Mampu hidup dalam kebenaran. Nah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus paham tentang konsep dasar iman ini. Ini pelajaran dasar, saudara. Ya, ini pelajaran dasar. Makanya, saudaraku yang kekasih, salib adalah sebuah kehidupan yang harus menjadi bagian dari kehidupan orang-orang benar. Harus menjadi bagian dari itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan perjalanan iman. Makanya saya memberi topik hari ini, perjalanan salib adalah perjalanan iman. Perjalanan salib adalah perjalanan iman. Ada perjalanan penderitaannya, tapi bersamaan dengan itu ada kepastian dalam kemenangan yang harus kita alami. Makanya Yesus katakan begini, Matius pasal 16 ayat 24, Injil Matius 16 ayat yang ke-24, Yesus berkata begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid, setiap orang yang, apa saudara? Setiap orang yang apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi perjalanan iman, sudah di dalam perjalanan iman itu ada perjalanan salib di situ. Sebab di dalam perjalanan salib itu, di waktu yang bersamaan kita bisa belajar tentang arti dan kita bisa menghargai arti kemenangan yang dari Tuhan. Kita bisa belajar tentang arti kekuatan di dalam Tuhan. Orang yang mau ikut Tuhan, tidak boleh tidak, dia harus mau pikul salib. Pikul salib, katakan sama-sama, 1, 2, 3. Pikul salib, 1, 2, 3. Pikul salib. Saya menganggap Anda yang di rumah pun mengatakan hal yang sama. Pikul salib. Ya, pikul salib. Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-38. Injil Matius pasal 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, apa saudara? Sudah bisa baca? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara pernah lihat, pernah ngalami nggak? Ngikut tapi nggak dianggap. Ya, ngikut tapi nggak dianggap gitu. Pernah ngalami, pernah lihat? Pernah nonton? Ngikut tapi nggak dianggap? Alkitab katakan orang yang tidak pikul salib, orang yang tidak berfokus, yang tidak mengerti, tidak melihat salib adalah jalan imannya, perjalanan keselamatan adalah orang yang tidak layak ikut Tuhan. Wow. Bukan saya ngomong, Alkitab yang katakan. Kalau Anda nggak mau pikul salib, Anda nggak layak, kita nggak layak ikut Tuhan. Sekali lagi, salib adalah penderitaan, kemenangan, pemulihan, penebusan di situ, kemuliaan di situ. Jadi untuk kita ikut Tuhan, maka kita itu sudah menjadi sudah deal di dalamnya bahwa kita harus pikul salib. Hanya sebab karena itu maka kita pantas ikut, layak untuk mengikuti jalan Tuhan. Lalu kenapa? Kenapa demikian tegas Yesus mengatakan ini? Saya ingin fokus ke bagian yang ini. Kenapa demikian tegasnya Yesus mengatakan hal ini? Di samping kepada isu tentang awal yang saya katakan tadi, bahwa dunia semakin jauh dari kebenaran, banyak orang Kristen yang terjebak pada kehidupan yang di luar kebenaran, yang mereka anggap itu hal yang biasa, lumrah, gak apa-apa, sudah hidup di Australia, oke. Menganggap dosa itu hal yang biasa. Di samping itu saudara, salib juga adalah bicara tentang kekuatan. Salib bicara tentang kemampuan buat kita untuk mampu berdiri kokoh, untuk mampu maintain, ya, di mana kita harus berpijak untuk hidup benar. Dan kita mampu memposisikan rohani kita untuk terus memandang kepada Kristus yang memberikan kita kemenangan. Kenapa demikian tegas Yesus mengatakan itu? Saya mengatakan sebab Yesus menjalani salib. Yang pertama, sebab Yesus menjalani salib itu. Jalan salib adalah jalan penyucian. Jalan salib adalah jalan penyucian buat kita. Kita bisa bicara tentang berkat, kita bisa
kita bisa bicara tentang kekuatan, kita bisa bicara tentang kelimpahan, kita bisa bicara tentang kesembuhan dan banyak hal. Tetapi yang paling penting dari semuanya, kita harus bicara telinga kita. Telinga dan hati kita harus rindu dengan berita salib Yesus. Sebab di dalam berita tentang salib Yesus, itu adalah perjalanan Yesus. Salib Yesus adalah perjalanan Yesus menjalani itu. Yesus menjalani, saudara, ketika kita bicara Yesus menjalani salib, saudara perhatikan, pembacaan awal kita tadi, ia sendiri telah memikul dosa kita di kayu salib. Tidak saja ketika Yesus ada tiba-tiba di Bukit Kalvari, lalu kemudian dia tersalib di situ. Tapi ada proses perjalanan sejak Yesus ditangkap, disiksa, sampai di Bukit Kalvari. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa Yesus dengan tegas mengatakan hal itu? Yesus menjalani itu. Proses salib adalah proses sejak Yesus ditangkap sampai di Kalvari. Tidak saja tentang Kalvari itu sendiri, tidak. Tapi sebuah perjalanan di sana. Yesaya pasal 53 ayat yang keempat. Yesaya 53 ayat yang keempat dan 5 katakan begini. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara perhatikan baik. Perjalanan salib adalah perjalanan di mana Yesus sendiri telah menjalaninya. Dan Alkitab katakan, perjalanan ini pada waktu Yesus melaluinya, maka apa yang terjadi? Dia menanggung semua tentang hidup kita. Ya. Pada perjalanan salib itu, dengan semua fenomena real, apapun yang terjadi pada jalan salib itu, semua adalah tentang kita. Alkitab katakan ia memikul dosa kita. Ia menanggung penderitaan kita. Itu semua. Jadi cerita tentang perjalanan salib itu sepenuhnya adalah tentang apa yang Yesus telah buat untuk saya dan saudara. Makanya saudaraku, ketika Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, ia harus pikul salib. Dia harus menjalani salibnya. Buat saya pribadi, saya berkata, bahwa tidak berarti sepenuhnya waktu kita mengikuti jalan salib itu, kemudian kita mengalami penderitaan yang penuh. Sama persis seperti yang Yesus alami, tidak. Tapi justru Yesus ingin memastikan bahwa di dalam perjalanan itu, ia telah menjamin semuanya dalam perjalanannya. Ia telah mengawali perjalanan, ia telah mengambil semua beban, semua persoalan dalam perjalanan itu. Iya, itu benar disebut sebagai perjalanan salib. Tapi Yesus yang telah melaluinya terlebih dahulu. Ia telah mengambil semua beban dalam perjalanan itu. Ia telah mengangkat semua persoalan dalam perjalanan itu. Untuk memastikan kita sampai bukan lagi kepada penderitaan, tapi kita sampai kepada penebusan, yaitu kemenangan. Itu maksudnya. Itu pesan pentingnya. Banyak orang takut untuk pikul salib. Banyak orang takut untuk ikut jalan Tuhan. Ikut jalan salib. Padahal jalan terbaik. Makanya Yesus katakan, barang siapa mau ikut aku, ia harus pikul salib. Perjalanan salib kita mengenal jalan Via Dolorosa. Alkitab tidak mencatat itu, tapi jalan Via Dolorosa adalah jalan tempat yang Yesus jalani sejak di masa penyiksaan, ditangkap, dibawa kepada Pilatus sampai ke Bukit Golgota. Via Dolorosa, jalan sengsara, dikenal dengan jalan salib. Via Dolorosa, salah satu jalan di kota Yerusalem kuno, saudara. Via Dolorosa,
Jalan yang dilalui Yesus waktu dia memikul salib menuju Golgota. Jadi saudara, waktu kita nonton film The Passion of Christ, saudara, itu bukan hanya tentang, waduh, kita lihat Yesus yang berdarah-darah, kira-kira gitu ya. Fisiknya yang hancur, dilukai, ya darahnya menetes di sepanjang perjalanan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, semua cerita tentang perjalanan Yesus, nama kita ada dalam setiap sayatan luka itu. Nama kita ada memenuhi hati Yesus. Untuk dia membawa kita semua dan tidak ada jalan lain. Hanya via dolorosa jalan terbaik. Untuk kita menjalani itu. Sampai hari ini saudara, orang yang melakukan perjalanan ziarah ke Israel, senang untuk selalu ada datang mengunjungi itu. Saya pingin banget saudara. Ya. Why not one day kita bisa jemaat. Gold Coast mau banget ya. Sebelum kita bikin satu tim nanti. Oke, kita bicara nanti itu. Oke, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada jalan yang namanya Via Dolorosa, jalan sengsara, jalan salib. Makna rohani dalam perjalanan salib itu atau jalan Via Dolorosa itu adalah, jika kita meletakkan perjalanan rohani kita pada jalan itu, maka visi rohani kita adalah salib yang adalah kekuatan Allah. Kalau kita bicara tentang salib, bicara tentang jalan penderitaan, maka visi kita tidak berhenti kepada apa yang kita alami hari ini. Beratnya beban yang kita pikul. Atau apapun situasi di kehidupan kita hari. Ketika kita bicara tentang salib, maka kita harus mampu membawa iman kita sampai kemenangan itu terjadi kayak salib. Sampai maut itu dikalahkan pada waktu kebangkitan Kristus. Visi rohani kita harus sampai ke sana. Tadi pagi di Gold Coast saya bicara tentang jangan jadi orang Kristen yang hidup di ruang sempit. Tadi pagi saya bicara itu. Jangan jadi orang Kristen yang hidup di ruang sempit. Yang hidup dengan kondisi apa yang terlihat, dirasakan, ukuran pada hari ini. Padahal iman adalah hal-hal besar yang belum terlihat hari ini. Dan itu yang harus kita tangkap dalam perjalanan rohani kita. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Via Dolorosa. Visi rohani kita adalah di ujung perjalanan itu. Visi rohani kita harus sampai. Banyak orang yang tidak berani, banyak orang yang gagal, banyak orang menyerah. Mulai berkata terlalu berat perjalanan ini. Berat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat penderitaan Kristus dalam kemanusiaannya, kita nggak ada apa-apanya. Kita harusnya malu. Setiap kita punya perjuangan sendiri. Setiap kita punya peperangan tersendiri. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, jalani, ayo. Yesus katakan barang siapa mau ikut aku, ia harus pikul salib. Ia harus menjalani jalan itu. Kenapa? Kita harus menjalani sebab di jalan itu Yesus telah menjalaninya. Dan pada waktu Yesus menjalani, maka semua persoalan di jalan itu, Yesus ambil alih terlebih dahulu. Yesus ambil alih terlebih dahulu. Jalan Via Dolorosa, pada jalan itu, pada titik waktu masa penyiksaan, sampai di Bukit Golgota, itu Via Dolorosa. Jalan Via Dolorosa pada masa itu tidak seperti mungkin jalan Via Dolorosa hari ini. Bahkan menurut beberapa teman katakan jalan Via Dolorosa hari ini penuh dengan jualan-jualan. Ya. Nah saudara yang kekasih, Via Dolorosa, jalan sengsara, perjalanan salib yang pertama, poin yang saya catat pada poin ini adalah perjalanan Yesus. Mazmur 23. Mazmur 23:3. Dikatakan begini. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar.
Dan Yesus katakan barang siapa mau ikut aku dia harus pikul salib. Jalan salib, jalan penderitaan adalah jalan terbaik yang Yesus pilih untuk dia sampai ke Golgota. Itu jalan terbaik untuk dia mengalahkan dunia. Via Dolorosa adalah jalan terbaik untuk dunia dan kuasa maut ditaklukkan oleh Yesus. Alkitab berkata, dia menuntun aku di jalan yang benar. Jangan membayangkan jalan yang benar itu jalan yang penuh dengan segala kemewahan. Jalan tanpa masalah, bukan. Jalan yang benar adalah jalan yang Yesus pilih terbaik buat kita. Jalan terbaik yang Yesus pilih. Maka jalan salib menjadi satu-satunya bagi Yesus untuk menuju salib. Demikian pun dengan kita. Jalan salib, Via Dolorosa menjadi jalan penting untuk kita mengerti apa arti kemenangan di dalam salib itu. Saya kembali kepada poin tadi bahwa Yesus sudah menjalani terlebih dahulu. Dan waktu dia menjalani, ia memikul dosa, penderitaan. Semua tentang kita itu ia ambil alih. Jadi sebenarnya waktu kita jalani itu, kita sedang menjalani suasana yang sebaliknya dari apa yang Yesus alami sebenarnya. Makanya ia menuntun aku di jalan yang benar. Bisa berarti itu jalan salib. Sekali lagi, jalan yang benar bagi Yesus itu bisa berarti itu jalan salib. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jelas. Jalan salib, kalau pemazmur katakan itu seperti berada di dalam lembah. Lembah itu pun merupakan jalan terbaik untuk domba-dombanya. Lembah kekelaman, bayang-bayang maut sekalipun itu menjadi jalan terbaik. Kenapa? Karena gembalanya yang menuntun langsung ke situ. Demikian juga dengan perjalanan salib. Bukan saja tentang lembah kekelaman, tapi jalan penderitaan. Dari namanya saja sudah jalan sengsara. Tapi itu jalan kemenangan buat kita. Pada kisah Kristus, penyalipan itu jalan penderitaan. Dan nama itu tetap melekat di sana. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan itu kekuatan. Kemenangan. Mazmur 139 ayat 24 katakan begini. Mazmur 139 ayat 24. Lihatlah apakah jalanku serem. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita harus berani berkata seperti ini. Tuntunlah aku ke jalan yang kekal. Tidak ada jalan lain untuk menuju ke sorga. Selain jalan salib yang harus kita lalui. Yesus berkata tidak akan ada satu orang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas Yesus katakan. Dan barang siapa mau mengikut aku dia harus pikul salib. Itu cara Allah menuntun kita ke jalan yang benar. Itu cara Allah menuntun kita di jalan yang benar. Kalau tadi itu adalah perjalanan Yesus. Yang kedua, bagian keduanya pada poin ini adalah di Via Dolorosa itu ada jejak Yesus. Via Dolorosa itu ada jejak Yesus. Saudara, saya suka dengar teman-teman yang sudah bersiarah. Ada titik-titik tertentu yang bermakna sangat historis di sana. Kemudian saudaraku pada titik itu orang mulai berdoa. Dan yang membuat agak kadang-kadang suka lucu katanya. Tiba-tiba bisa sampai pada satu titik ada beberapa rombongan tur. Yang dipimpin oleh beberapa tour guide. Masing-masing kelompok ada tour guide. Dan mereka pada satu titik mereka tidak mungkin sama-sama. Tapi mungkin masih ada titik. Ada jarak. Ada mungkin meter, 10 meter atau lebih. Tour guide mulai katakan begini. Di tempat Anda berdiri inilah. Yesus pernah melakukan ini. Ya, di bagian yang lain 20 meter dari itu juga tour guide katakan. Pada tempat di mana Anda berdiri. Yesus pernah mengalami itu. Jejak-jejak itu. Lalu orang mulai berdoa.
Mulai berdoa. Orang ingin berusaha mengambil makna spiritual pada pengalaman historisnya itu. Di Via Dolorosa ada jejak Yesus. Orang berlomba ingin, mana sih, kayak apa itu Bukit Golgota. Saya pingin banget. Ingin menangkap makna berkat rohani di dalam makna historisnya. Mulai membayangkan, aduh, Yesus disalib di sini, di tempat saya berdiri. Tuhan terima kasih, tempat saya berdiri, salib itu ditancapkan. Gitu kan? Orang 10 meter di sampingnya juga karena kelompoknya besar. Tuhan, di tempat sepatu saya menginjakkan kaki ini, salib ini ditancapkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu saja sudah memberikan pengalaman spiritual yang kuat. Sampai begitu pulang dari itu mereka, waduh, saya ingat waktu saya ke Israel. Saya naik di Bukit Golgota teman-teman. Saya berdiri persis di tempat di mana salib itu ditancapkan. Yang satu juga bilang, iya sama. Jaraknya berada 10 meteran. Itu saja sudah memberikan pengalaman iman. Itu saja sudah memberikan pengalaman iman. Jalan Via Dolorosa, jalan sengsara, jalan yang Tuhan pilih. Satu-satunya jalan untuk sampai ke Golgota. Ingat kalau ketika kita bicara tentang Golgota, jangan sepenuhnya dibayangi tentang kematian saja. Sebab ada kemenangan di situ. Ada penebusan, ada kemuliaan, ada pemulihan di situ. Bagian yang ketiga, Via Dolorosa, saya sudah sempat mention tadi. Ada tetesan darah Yesus. Haleluya. Di perjalanan itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau ada teknologi yang bisa membaca jejak tetesan darah Yesus sejak 2000 tahun yang lalu, maka jejak itu, tetesan darah itu membeku di jalan Via Dolorosa. Masih ada. Dan Alkitab katakan, Ia yang telah memikul dosa kita di kayu salib. Supaya kita yang telah mati oleh dosa tidak hidup lagi di dalam dosa. Tapi kita hidup di dalam kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Alkitab katakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di jalan Via Dolorosa di mana Tuhan ingin supaya kita menjalaninya. Ada tetesan darah Yesus yang telah membeku di jalan itu. Hari ini kalau tetesan darah langsung dibersihkan, zaman itu enggak ada. Paling banter ditutup pakai debu. Tapi ada tetesan darah yang mengeras. Saya coba menangkap makna rohaninya buat kita pada konteks perjalanan iman kita hari ini. Tempat perjalanan di mana Tuhan mau menuntun kita. Sekalipun itu nampak jalan sengsara. Tapi kalau Yesus mau kita menjalaninya, itu adalah jalan terbaik. Sebab Ia yang menuntun kita. Sekalipun itu adalah lembah kekelaman, itu tidak akan membuat kita berhenti di situ. Yesus membawa kita seolah-olah lembah kekelaman. Kita lewati, kita jalani hanya untuk kita belajar memvalue arti peperangan, arti perjuangan, arti penderitaan Yesus. Oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Ibrani 13 ayat 12 katakan begini. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Itu jalan salib. Itu sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Untuk apa? Untuk menguduskan umatnya dengan darahnya. Haleluya. Ini saya suka. Waktu Yesus katakan, barang siapa mau ikut aku, ia harus pikul salib. Itu berarti perjalanan salib. Waktu Yesus mau supaya kita menjalani perjalanan salib untuk sampai kepada pengalaman kemenangan. Di jalan itu
ada jejak, ada tetesan darah Yesus. Ada jejak penderitaan Yesus di situ. Ada jejak penderitaan Yesus. Untuk apa, saudara? Ada masa di perjalanan iman kita, Yesus dengan sengaja menuntun kita di jalan itu. Karena di situ ada bekas tetesan darah Yesus. Supaya apa? Supaya kita alami kembali penyucian, pengudusan. Sebab penyucian itu harus dilakukan setiap hari. Kita disucikan di jalan salib itu. Kita mengalami, ia menderita di luar pintu gerbang, itu perjalanan salib. Supaya apa? Supaya kita dikuduskan. Dan kita melalui jalan Via Dolorosa itu pada konteks iman kita hari ini. Supaya kita bisa mengingat Tuhan yang sudah menjalani terlebih dahulu. Ia meletakkan jejak di situ. Untuk kita mengingatnya. Dan pada jalan itu kita disucikan kembali. Kita diingatkan tentang pengudusan. Kita diingatkan tentang kemenangan. Kita diingatkan tentang arti dari sebuah perjalanan yang penuh dengan janji yang besar. Kekristenan rindu akan kebangkitan. Tapi menolak salib Yesus. Tidak ada peristiwa kebangkitan kalau salib itu tidak ada. Enggak ada. Tidak ada peristiwa Golgota kalau Via Dolorosa tidak ada. Via Dolorosa perjalanan yang menjadi bagian dari salib Yesus di Golgota. Dan itu penting. Sebab pada jalan itu ia menderita. Di puncak Golgota ia mati. Tapi penderitaannya ada pada perjalanan itu. Bukan karena kemanusiaan Yesus saja, tidak. Tapi Alkitab, ia memikul, ia menderita, ia mengambil beban kita. Seolah-olah ia menyirami perjalanan kita dengan darahnya. Supaya kita dikuduskan kembali. Supaya kita disucikan kembali. Sebagai orang percaya. Dengan sengaja. Seolah-olah ia membasahi jalan itu dengan darahnya. Supaya kita bisa hidup benar. Supaya kita belajar tetap menghargai pesan tentang salib. Supaya kita tidak berhenti pada peristiwa, pada perkara-perkara yang tentang berkat, kekuatan, sukses. Kekuatan gereja, kekuatan kita. Ketika kita belajar memandang kepada salib yang adalah kekuatan Allah buat kita. Salib yang adalah kemenangan buat kita. Salib adalah penderitaan, 100% setuju. Salib juga adalah kemenangan buat kita. Untuk kita hidup benar. Saya ingin katakan kepada saudara, ketika hati dan jiwa ini mulai lemah, mengiring Tuhan. Pandang salib Yesus. Angkat wajahmu untuk belajar memandang salib Yesus. Alami kekuatan, alami kehidupan pada jalan itu. Dengan cara itu kita akan mengalami penyucian, pengudusan. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jalani dulu perjalanan itu. Jangan lihat dari namanya. Banyak kali kita menolak karena kita telah melihat namanya. Via Dolorosa. Dari namanya kita sudah mulai menolaknya. Dari namanya kita mulai berimajinasi tentang kesulitan, kesukaran, penolakan dan banyak hal lain lagi. Tapi ingat, Via Dolorosa bukan jalan yang tidak pernah Yesus jalani. Via Dolorosa, Yesus telah menjalani sebelumnya. Ia telah menapakkan jejaknya terlebih dahulu. Ia telah menyucikan dengan darahnya. Supaya saya dan saudara bisa bebas menjalaninya. Yesus tahu itu perjalanan yang sulit. Tapi orang-orang yang mampu melangkah berjalan menuju salib itu, menatap dalam kebanggaan, adalah orang-orang yang akan mengalami kemenangan. Makanya Alkitab katakan berita tentang salib itu kebodohan buat orang yang akan binasa. Buat orang yang tidak mau mengikuti Yesus. Buat orang yang tidak mau pikul salib.
Tapi orang percaya kita harus mau pikul, harus mau, Anda harus mau pikul salib. Harus mau. Penderitaannya Yesus ambil, kemenangan Dia berikan buat kita. Ketika hati ini mulai lemah, jiwa ini mulai lesu, Yesus katakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu. Waktu Yesus katakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut. Di bagian yang lain Yesus katakan, ikut aku, pikul salib. Waktu hati ini dan jiwa ini mulai remuk, Alkitab katakan itu yang berkenan kepada Allah. Dan waktu kita menjalani perjalanan itu, Yesus katakan, sebab aku lemah lembut. Di jalan salib itu bukan lagi tentang penderitaan Yesus, tapi kemenangan di balik apa yang Yesus telah kerjakan sebelumnya. Dan untuk itu Ia menaklukkan dunia. Untuk itu Ia menaklukkan dosa. Untuk itu Ia menaklukkan maut. Sebab Ia tahu tidak ada satu manusia yang mampu menjalani itu. Maka Ia mengambil semua itu. Supaya kita pun bisa menjalani via dolorosa kita. Pikul salib kita. Alami kemenangan. Sampai kepada kebangkitan Yesus. Mazmur 37 ayat 23. Dikatakan begini, by the way, ini ayat favorit. Katakan amin, saudara. Halo, katakan amin dulu, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum ke ayat favorit, ada satu ayat setelah lewat yang saya pikir kita harus tahu. Yesaya 53 ayat 5. Saya cuma ingin baca aja. Ya. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan amin. Semua salib itulah tentang saya dan saudara. Bukan tentang Yesus. Kalau Yesus mau terlepas dari salib, gampang. Yesus katakan kepada Petrus yang coba memotong telinga Malkus, aku bisa memanggil pasukan malaikat sorga. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus melakukan jalan salib untuk siapa? Untuk saya yang berdosa. Dan Anda semua yang tidak terlalu berdosa. Mazmur 37 ayat 23 katakan begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Rindu jalan kita ditetapkan oleh Tuhan, amin. Mau jalan kita ditetapkan oleh Tuhan. Sekalipun jalan di jalan sengsara. Jalan sengsara itu hanya title. Jalan sengsara itu hanya nama. Tapi itu jalan Yesus sudah taklukkan. Nama itu sudah Yesus taklukkan. Jalan salib sudah ditaklukkan oleh Yesus. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh. Kemanusiaan yang sempurna masih bisa buat salah. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Kenapa? Karena Yesus menopang tangan kita. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Saudara pernah nyanyi lagu ini? Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada salibnya, sana ku dapat ampun. Pendek kan? Bisa saudara? Kita main musik boleh dong? Ayo kita nyanyi lagu ini boleh ya? Pakai piano aja, silakan.